Dan gue merasa dari 2017 akhir sampai detik ini gue nggak pernah misalkan melecehkanmu, Enggak. merendahkanmu. Waduh, yang ngurusin gue mabok ini. Mana ada yang kuat Gue nggak pernah di ngurusin. posisi bikin lo risih atau kurang ajar atau apa. Waduh. Ya kalian bayangin lah ya, kalau lagi kacau kayak gimana, yang ngurutin leher, Iya, yang ngasih ngurutin kaki, minum, minum. ngurutin kaki, biar nggak mabok lagi, Apalagi kalau lo dan diselimutin. berantem sama pacar, ketemu Kalau gue yang lain sembari mah, mabok. kalau kalau yang lain mah bukan diselimutin, diselimutan bareng gitu. Ini enggak diselimutin. Gimana? Ya aduh. Ya bayangkan lagi lo cantik, menarik, terus lo mabok, tapi gue pijitin kakimu. Iya, dan ya ampun. Dan gue nggak pernah diperlakukan seperti itu ya. Nggak pernah. Apalagi sama cowok. Waduh, nggak pernah gue diperlakukan seperti itu. Nah itulah yang akhirnya bikin gue tuh sadar, ya ampun betapa berharganya hidupku ini gitu. Karena orang lain aja peduli sama gue nggak peduli Bahkan gue sama diri pernah gue netesin sendiri. air mata buat lo. Iya, gue pernah nih ya nangis. Akhirnya lo balik nangis jerit-jerit. Enggak gini, nggak tahu karena kesal. Udah lepas nangis. Taunya nangis. Ya, Nah terus gue nih, netes air mata kan. iya, kalau nangis kata gue. Aku cuma bilang lo keren, lo cerdas, lo banyak keahlian. Jangan pernah hancurin diri hanya gara-gara sesuatu yang nggak seharusnya. Iya. Terus lo balik nangis jerit-jerit. Iya gimana coba nggak balik nangis lagi, karena seumur umur gue nangis tuh paling sering dimarahin. Udah jangan nangis lagi kan, kayak gitu kan. Iya. Nah baru kali itu gue nangis, ada yang ikutan nangis. Gimana kan nambah nangis? Iya. Tapi lo nggak nangis itu, baliknya lo kayaknya sedih itu. Iya, lo nangis itu gak, gue diem. Pas balik baru pecah. Kan gue Nangis gue di pegang-pegang, jalan gue tuh. pegang tanganmu lo jangan nangis, gak boleh Iya, gini. gak pernah seumur umur. Gak pernah seumur umur kayaknya ada yang merasakan sedih ketika gue sedih. Nggak ada, ya udah gitu kan, sabar pasti bisa gitu gitulah. Tapi baru kali itu ada yang ikutan sedih karena gue sedih gitu. Dan tahu nggak teman-teman, di saat dia di masa-masa dia masih mabuk parah, Ini nih saksinya semua di sini. di masa-masa dia mabuk parah, begini mabuk parah, tahu nggak? Tidak pernah gue di situasi, tidak selalu di situasi kalau datang ke rumahnya tuh atau ketemu menyenangkan juga. Maksudnya karena dia dalam kondisi mabok. Nanti kadang gue nggak asik sama lo, ada begitu sama gue nih. Karena dia mabok. Atau yang lebih parah, Mas bro, lo di mana? Gue lagi kesal. Datang gue ke tempat dia. Nanti di tempat dia gue baru duduk tidur. Nah kalau sudah sadar selalu ngucap gini loh. Maaf ya mas bro, gue bukan marah sama lo. Gue bukan kesal sama lo. Sering banget. Sabar ya. Dan gitu tuh omongan kalau lo udah. Iya, karena kan suka tiba-tiba marah gitu kan. Karena selama proses gue nggak pakai apa-apa lagi. Ini yang gue alamin. Untuk berhenti tidak mengkonsumsi itu gampang. Efeknya ya. Tapi efeknya ketika tidak mengkonsumsi apapun itu, nah efeknya itu yang sangat sulit dilewatin. Dan gue ngerti sekarang kenapa orang akhirnya balik lagi. Bukan berhenti minumnya, lu berhenti mengkonsumsi apapun itu hari itu juga bisa, atau sebentar aja bisa gitu untuk berhenti. Efeknya moodnya yang langsung naik turun itu yang harus benar-benar dilawan.
Dan gue lebih milih marah-marah, nangis-nangis, atau apalah ngamuk-ngamuk. Yang penting gue bertekad gue nggak mau lagi, nggak mau lagi pakai apapun itu. Tapi ini menurutku nih. Nah ini tempat sampahnya pas lagi marah-marah, Iya. Segala ntar hal maki-maki apa nggak jelas ya, namanya juga lagi mabuk. apa sih bahasanya ini tuh sakau ya, lagi nggak jelas lah, pokoknya lagi moodnya naik turun gitu. Ya gue. Tapi ini buat teman-teman di luar sana yang berkondisi seperti Birgi, menurutku dia berubah jadi sebersih ini. Pokoknya sekarang minum susu sama air putih lah. Gitu. Susu, permen, air putih. Nah, rasa mimpi kan kalau direnung-renungkan. Dan lo selalu sampai detik ini berkaca. Sampai detik ini juga teman-teman aku masih banyak yang nggak percaya. Iya, sampai detik ini juga lo selalu ngomong gini, ya ampun bisa ya gue melewati itu. Iya, aduh. Sampai lo ngomong, oh ternyata minum kopi itu nikmat kan. Iya. Makan roti itu nikmat gitu. Tapi menurutku dia berubah ini bukan karena perjuangan. Bukan karena perjuanganmu semata. Ini buat yang di luar sana. Tapi menurutku diakui atau tidak karena kasih sayang. Entah Iya. itu kasih sayang teman, Betul. sahabat, Betul. pacar, suami atau istri, ibu atau bapak atau saudara. Yang gua rasa bukan gua ngakuin diri sendiri ya. Iya, emang benar. Karena gua kasih sayang sama lo ini. Padahal gua bukan nggak ada status apapun sama lo. Iya. Jadi selama gue berproses itu ya, gue nih dikasih penjelasan, gue nih dikasih waktu untuk berproses, dikasih kemerdekaan untuk bercerita apa aja gitu kan. Dan gue tidak merasakan apa ya ada maunya gitu, emang bener-bener ya biar lo baik gitu. Ya. Nah itu yang akhirnya bikin gue semangat pokoknya. Jadi semangat untuk melawan. Kan kalau kayak gitu kan pengen lagi. Nah itu semangat buat melawan, gak mau lagi nggak mau gitu. Jadi dia ini sepanjang Birgi ini sebelum dia akhirnya minum susu, minum air putih dan permen, dia sendiri selalu menganggap hidupnya ini selalu sudah hancur lebur, nggak ada nilainya, kacau balau. Nah di satu sisi gue ini selalu bukan dengan ucapan sih, tapi dengan tingkah lakuku yang tetap menghormatimu, tetap menghargaimu, tetap mendengar kata-katamu, tetap menjelaskan, tidak pernah berhenti, dan gue dengarin semua apa yang dia katakan, entah itu baik, buruk, atau apalah. Iya benar. Apapun yang ya namanya orang di kondisi itu kan. Iya. Saya rasa banyak di luar sana. Salah satu untuk menyelamatkan orangnya itu dari kondisi buruk itu adalah kasih sayang. Kasih sayang yang tulus. Padahal gue bukan saudaramu, gue bukan pacarmu, gue bukan suami atau istrimu, tapi gue tetap aja mendengar, gue biarin, gue tuh apa aja pokoknya sesuka perutmu aja. Dan gue nggak pernah kurang ajar sama lo, nggak pernah memanfaatkan. Pernah waktu itu ada hal kecil ya, hal kecil tapi bikin gue kayaknya nyes banget gitu. Jadi baru pulang ketemu sama pacarku kan, sama pacarku waktu itu. Abis itu nggak berantem sih, tapi pulang habis ketemu tuh makan hati gitu, karena nggak bisa ngobrol, karena segala macam gitu, terutama nggak bisa ngobrol gitu. Terus di kondisi yang waktu itu gue lagi sakit gitu, tapi ya dia nggak peduli aja. Nah pulang dari situ, dari ketemu sama pacarku itu,
Akhirnya gue ketemu sama lo, belum cerita udah nangis duluan kan. Nah habis itu dibawain air putih, ih makin nangis Di nangis. bawain air putih, ku pijitin kaki. Iya, rasanya pedih banget rasanya, maksudnya ya ampun, betapa senengnya, betapa berharganya gue tuh dikasih air putih. Karena ya sebelumnya gue terkapar aja ya biasa aja gitu. Malah ya ditunggu cepetan sembuh deh gitu. Dikasih air putih, tapi sebenarnya bukan gara-gara air putihnya sih, niat ngasih air putihnya itu yang bener-bener yang gue rasakan tuh tulus aja gitu, bukan buat dinilai baik, dinilai biar gue deket sama lo gitu. Mungkin biar gue jadi suka sama lo, kan banyak yang baik tapi ada maunya kan. Dan satu hal, teman-teman di luar sana yang harus tahu, baik itu yang nggak tahu Birgi maupun yang tahu teman-teman Birgi atau saudara Birgi atau siapa, gue itu tidak pernah sedikit pun melarang apapun yang dia kerjakan. Entah itu di pekerjaan, entah itu mau berteman, gue selalu malah menjelaskan semuanya. Tapi elohnya yang selalu ujung-ujungnya nemuin gue lagi, justru karena gue nggak ngelarang seperti itu. Nggak pernah gue. Nggak pernah sedikit pun. Rata-rata mungkin karena saking senangnya sama gue nih gitu, nggak ada yang niat jahat sebenarnya sama gue, niat buat jahat gitu, tapi saking senengnya sama gue tuh gini, ya malah nyakitin. Iya, nggak sadar gitu, orang tuh saking senengnya jadi sangat takut gitu. Nah terus ditambah pula lo kenal gue yang kayak preman ini, yang rock and roll. Pokoknya gue mau tidur di kardus kek, terserah gue mau minum di atas meja kek, terserah gue gitu. Pokoknya sesuka perutnya, sesuka perutmu. Gue mau ngapain kek, ya pokoknya yang tidak mencelakai diri gue sendiri itu ya terserah aja gitu. Suka-suka gue. Dan selalu kalau dia mabok, antara sadar dengan tidak masih bisa ngobrol tuh, kalau nggak gue pijitin kaki, kalau nggak gue ambilin air putih, atau gue pijitin kepala, kemudian gue selimutin, gue tungguin sampai lo bangun. Ditungguin sampai lo bangun. Nanti kalau lo udah bangun, lo lihat gue duduk merokok nungguin lo. Tidur lagi. Nanti ditungguin terus sampai bangun, sampai cerita. Dan gue liatin aja. Nah cuma gini Gi, karena mayoritas manusia, apalagi laki-laki, kalau ketemu yang cantik kayak lo ini kan ada mau. Nah, jadi gue tuh disamakan kayak gitu. Makanya banyak yang berasumsi jelek. Ya ampun teman-teman, demi menyelamatkan dia ini, ibaratnya gue mau makan tapi dia lapar, gue nggak makan, gue kasihin. Pokoknya aduh, gue sempat pernah bilang dengan Birgin, lebih baik gue ngurusin 1000 orang daripada ngurusin lo satu lo. Karena ampun. Dan gue nggak pernah marah, gue nggak pernah, sampai sekarang nggak pernah marah gue. Dan gue dengan siapapun sebenarnya melakukan itu gitu, tidak hanya lo. Gue kayaknya yang tahu baiknya gue cuma lo kayaknya. Nggak ada dengan teman-teman. Oh ini sampai akhirnya minum susu, minum air putih, makan roti. Iya. Sehat lah pokoknya.
kerjaannya sekarang ini nyuci piring, Nyuci nyuci baju, baju, ngepel, nyapu, nyapu, ngepel. olahraga. Nah, Nggak pernah keluar lagi. Nggak pernah gua, nggak pernah kemana-mana. Nggak pernah main gitu. Maksudnya tidak pernah keluar rumah tanpa tujuan yang jelas. Ya. Harus selalu ada tujuan. Kalau dulu mah ke rumah cuma numpang ini doang, numpang. Dan dia ini kemanapun dia pergi waktu itu, entah ketemu pacar, entah lagi kerja, pasti pada akhirnya nemuin gue. Iya, karena gue mau menceritakan sehari itu. Dan Ngapain selalu, aja. nah yang paling gue mulai panik kalau ketemu lo itu, kalau lo pulang dari bertemu pacarmu, Iya, mukamu udah kayak mau mukulin orang, terus setengah mabok, kayak tikus kejebur got. Iya. Nah gue yang paling sedih Gi, dengan lo ini jujur nih, dan marah. Tapi gue nggak punya hak untuk marah pada waktu itu. Perasaan gue nih lahir batin menarin lo ngerasain sendiri lah. Tapi ketika lo ketemu pacar atau siapa, mulai kacau lagi. Iya. Ntar gue benerin lagi, mulai kacau lagi, ntar gue benerin lagi, mulai kacau lagi, gue benerin lagi, terus menerus. Ya Allah, kalau orang di rumahku tuh tidak berjiwa besar, waduh, itu anakku juga. Kak Ros, iya. Mungkin udah ngamuk-ngamuk anakku, Iya, atau Kak bener. Ros, saking perhatian gue sama dia. Untungnya anak-anakku dengan Kak Ros berjiwa besar dan menerima itu. Ini nih, aduh, manusia paling nomor satu kurus. Nggak ada lagi yang lain kayaknya. Aduh. Tahu kan teman-teman kalau orang lagi mabok itu seperti apa? Entah itu penampilannya, entah itu tingkah lakunya. Dan gue selalu kalau nggak gue pijit kepalanya atau telapak kakinya, dan gue selimuti. Ntar gue buatin apa, ntar gue, aduh, benar-benar tong sampah gue nih. Iya. Pokoknya semau udel gue dah, pokoknya. Nah ini sebelum kelar ada satu hal. Lo kan angin lewat aja ngamuk. Iya. Dan gue bahagia di posisi sekarang ini karena lo sudah bisa ku ajak bikin sudut pandang ini. Karena di sudut pandang ini yang bikin narasi kan lo, yang berpikir lo, iya. Yang buat pertanyaan lo yang nggak mungkin itu bisa terjadi. Seharusnya. Dan ini bisa terjadi karena sudut pandang ini terjadi menurutku bukan karena aku doang, karena lo juga. Karena menurutku yang paling bisa bertanya dan berkelas dalam bertanya ke aku ini cuma lo. Sisanya, karena sepanjang gue kenal orang, yang nggak menganggap aku sakti cuma lo doang. Iya, gue nganggap cerdas. Iya. Nah, dan teman-teman, percaya atau tidak, dari 2017 akhir sampai hari ini, dia itu tidak pernah, Mas Bro, pacarku tuh kayak apa? Aku yang jelasin. Nggak kayak orang-orang. Kalau orang-orang ketemu gue tuh minta didoain pacarku lah. baik apa enggak? Enggak loh. Gue yang cerita. Pacar gue si A, oh gini-gini. Nah lo nggak bertanya lo. Lo doang yang begitu. Nggak kayak orang banyak. Nah hal apa yang mendasari? Karena dari sekian banyak yang kita kerjakan, dulu ada obrolan gue tuh. Atau sebelum-belumnya. Tapi di sudut pandang inilah yang gue lihat lo bersemangat. Sampai lo berpikir untuk bikin narasi, untuk bikin pertanyaan, apa ya. Karena
Kan lo angin lewat aja, lo tuh seperti orang yang gak peduli orang lain, siapapun itu selama ini, sampai akhirnya lo minum susu dan air putih kan. Iya. Nah, apa tuh yang mendasari, yang ada semangatnya di situ? Sebelumnya udah pernah juga kan bikin obrolan gue gitu. Sebelumnya juga pernah tuh nge-host di Komunika Musik kan. Gila juga abang ini kan, kita lagi pusing-pusing ketemu orang aja marah dijadiin host. Ngomong sama orang aja malas, kita dijadiin host acara musik. Harus halo-halo. Pusing lah kita ini. Cuma ya itu karena dikasih, maksudnya gila ya nih orang gitu. Selalu ini berlawanan. Selalu berlawanan banget sama apa yang orang nilai dan katakan tentang gue. Itu nge-host itu, gue lagi ngamuk-ngamuk disuruh nge-host, nyambung nggak nyambung harusnya. Semua orang bilang gue nih, kan gue nyanyi juga, semua orang bilang gue nih suaranya nge-pop jazz, dia bilang gue rock and roll gitu kan. Tapi kalau ngelihat ya emang suara gue nggak serak kayak ngerok gitu kan. Tapi kelakuan gue ya gitulah, kan amburadul gitu kan. Udah gitu karena gue merasa sepanjang ini gue bertanya dan jawaban dari Mas Bro ini membantu gue, ya pasti banyak orang juga dong yang berada di posisi gue yang membutuhkan jawaban-jawaban yang lo jelasin. Ya. Gitu. Akhirnya bikinlah obrolan gue. Tapi itu kondisinya gue masih mut-mutan. Masih kacau balau. Masih naik turun Ya. lah. Sampai akhirnya benar-benar bulat tuh karena melihat kondisi ketika gue harus bekerja dengan orang lain yang ujung-ujungnya ada maunya lagi. Jadi ya kemana ya gitu kan. Ya. Kesana kesini mentok. Kalau mau kerja sama orang kesana sini mentok. Akhirnya ya bikinlah ini sudut pandang biar ini. Merdeka ya. Ya merdeka sama orang-orang yang benar-benar tahu banget tentang gue ini seperti apa. Udah gitu orang-orang yang tulus, yang aduh gue mah ya kenapa ya, buat gue mendapatkan orang-orang yang tulus di kehidupan gue adalah harta yang gak bisa ditukar dengan apapun. Nah itu hadiah gitu dari Tuhan buat hidup kita ketika kita punya orang yang tulus gitu. Karena dengan ketulusan kita merasakan hidup gitu. Nah itu yang gue rasakan nyaman gitu. Nah akhirnya sama yakin ini yang di sudut pandang ini gue nyamannya sama yang di sini gitu. Kalau di luar nanti ini itu dan banyak macam lah, banyak iklan. Oh ya. Terus juga ya udah kenapa enggak, gue punya kapasitas untuk sering bertanya sama lo kan. Ya lo bisa jawab. Yang pastinya banyak orang yang butuh dan berada di posisi gue ini. Banyak banget gitu. Yang mudah-mudahan ada jawabannya. Ya mudah-mudahan setiap permasalahan yang kita bahas, yang gue tanyakan ini bisa menjawab segala pertanyaan yang ada di pikiran kalian, sama seperti yang gue rasakan dulu gitu. Dan sampai sekarang juga. Satu lagi, gue nih guru vokalnya loh. Iya. Oke loh. Dia keren nyanyi sekarang, sangat keren, sangat santai, sangat tempo. Tapi ini guru vokal. Ini guru vokalnya, sementara guru vokalnya dipecat dari band. Gara-gara orang bilang dia nggak tahu gue. Orang bilang, ya
ya lo dibilang nggak bisa nyanyi kan, Iya. tapi yang gue lihat bukan masalah bernyanyi atau bernadanya gimana, dia sangat menghibur gitu. Kalau di atas panggung dia sangat menghibur, dan buat gue itu lebih mahal daripada harus bernada, harus bernyanyi yang seperti pada umumnya gitu. Dia sering Kalau sekali dari manggung gue, dulu di tempat-tempat besar dengan bandnya. Tapi kalau nyanyi sama gue takut dia, padahal tidak. iya, gue nyanyi sama Slang waktu itu Iya. di Sukabumi. Tapi pas di Komunika Musik suruh nyanyi sama dia, sama bandnya dia, nggak mau gue. Kayak gugup gitu, merasa kayak, aduh, gue biasa aja. Tapi orang ngeliatnya, kalau bilang gue suaranya bagus. Bukan bagus suaranya sih kali, cantik. Jadi karena cantik dibilang bagus aja gitu, sebenarnya mah nggak bagus-bagus banget, biasa aja. Jadi dia takut gugup nyanyi sama gue, nggak mau, banyak alasan nggak mau. Iya, kalah aura. Iya, dia bilang lo kalau nyanyi kayak menghipnotis orang, ntar kalau gue nyanyi jadi hancur, kata dia. Iya, jomplang gitu. Nanti gue malah kalau ditonton kan, ih siapa nih? Yang gue sakit hati lo ngomong begitu tuh, di satu sisi lo merasakan itu dan melihat itu, tapi gue nggak punya band. Sampai sekarang Sampai sekarang. dibejat. Kalian semua ya yang bilang dia nggak bisa nyanyi dan ya pokoknya yang merasa bilang dia nggak bisa nyanyi, aduh, berarti tingkat musikalitas kalian tuh masih di bawah gue tandanya. Iya, yang ngajar vokal itu, Salah ngajar ya. dia nyanyi, gue yang gini. Nah, dah, kita tutup. Apa pesanmu buat orang di luar sana? Dan buat cowok-cowok? Semangat. Makasih. Buat cowok-cowok. Pesan gue buat orang di posisimu dulu. Yang pernah di posisimu. yang masih seperti aku yang dulu gitu ya. Orang-orang yang masih tersesat di dalam terang. Nah, ya, oke. Intinya satu sih. Kalau kamu memiliki orang yang tulus buat hidupmu, jaga baik-baik karena itu harta buat hidupmu gitu. Jangan pernah sia-siakan. Siapapun orang yang tulus. Orangnya, apapun tulus, judulnya. Apapun judulnya, jangan pernah sia-siakan orang yang tulus buat hidupmu karena itulah yang bikin hidup. Yang bikin hidup, yang bikin bahagia. Terus buat cowok-cowok, yang pengen punya pacar cantik, harus percaya diri, karena percaya diri adalah modal utama di dalam hidup dan juga modal untuk bisa punya hubungan yang baik dengan pasanganmu gitu. Karena kalau tidak percaya diri, melahirkan kecemburuan ya, dan ketakutan. Ya, ini korban yang dari orang-orang yang nggak percaya orang-orang diri. yang nggak percaya diri. Gitu. Udah cukup? Udahlah, gitu Udah aja gitu lah, aja udah panjang ya. banget. Oke, teman-teman. Udah pada lapar semua di sini. Iya. Gue mau masak dulu, men. Di sini, Iya. di sini gue masak. Oke, teman-teman, itulah cerita dari Birgi. Mudah-mudahan ada ilmunya, dapat ilmunya. Ya. Mudah-mudahan bisa berubah seperti dia. Hati-hati kalau ketemu yang cantik, jangan tertipu ya. Mudah-mudahan bisa berubah kayak Birgi, dari gelap menjadi terang. Iya. Dan kita akan ketemu di
tema Tema kita selanjutnya selanjutnya. dan kita tukar tempat. Tetap gua jadi host. Gitu. Tukar tempat dulu deh. Sekian dari kita. Sampai ketemu lagi di tema kita selanjutnya. Bye-bye. Yo.